البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di babul faraid, tentang faraid, sebutkan ilmu yang mempelajari siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak, demikian juga berapa jumlahnya. Insyaallah ini terakhir pembahasan faraid, nanti akan membahas tentang masalah wasiat. Faraid ini kita sebutkan secara garis besar saja. Lalu di situ ada ilmu khusus, ilmu faraid, sudah ada buku ar-raid, ya, di ilmu faraid dan sebagainya. Setelah ada pertemuan terakhir tentang siapa yang mendapatkan seper-2 dari bagian, demikian juga sepertiga, seperenam dan sebagainya. Demikian juga asobah yang mendapatkan harta tanpa batasan. Ya, syaratnya diantaranya yang berhak mendapatkan dari bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis itu diberikan dulu, baru kemudian diambil oleh asobah. Kemudian berikut yang disebutkan dalam contohnya yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini. Wa an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Hadis ini disebutkan dhaif, mursal, ya, terputus. Disebutkan oleh Syekh Mubil, demikian juga yang lain bermata. Abu Kilabah, yang benar Abu Kilabah dari Nabi, bukan Abu Kilabah dari Anas, tapi langsung dari Nabi. Demikian disebutkan oleh para ulama di sini. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif, tidak ada asalnya. Walam yakun Zaid, tidaklah Zaid, ya, bin Sabit itu di zaman Nabi terkenal sebagai sahabat yang mengetahui ilmu faraid. Jadi hadis ini dhaif. Sudah cukup itu. Kalau beliau mengatakan, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afradukum, yang paling pandai dalam hal faraid Zaid bin Thabit. Tapi hadis ini dhaif, adalah Zaid bin Thabit. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang keempat, siwa Abu Dawud, kecuali Abu Dawud, ini Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi. Wa sahahu at-Tirmidzi, disahkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan Hakim, wa illa bil irsal. Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa itu adalah berpenyakit karena mursal tadi, ucapan tabi'in dari Nabi. Kemudian kita teruskan di sini. Ini permasalahan Gorawin. Gorawin itu sebutkan, itu permasalahan yang terjadi perselisihan, sebutkan di Raid Fi'il min Raid halaman 48. Itu bagaimana disebutkan kalau ada seorang meninggalkan suami, ibu dan bapak, terjadi perselisihan. Maka yang benar adalah suami dapat setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Sekarang ibu, demikian juga bapak berapa? Jawabannya adalah kalau satu derajat bapak dan ibu, maka yang laki-laki 2 kali bagian yang perempuan. Demikian. Maka disebutkan untuk suami dapat separuh, ibu ya dapat sepertiga sisanya, yaitu 1. Kemudian sisanya untuk bapak 2 bagian. Demikian. Kemudian juga yang meninggal, kalau yang meninggal seseorang, yakni suami meninggalkan istri, ibu dan bapak, maka untuk istri dapat apa? Ar-rubu, seperempat, dapat 1 bagian. Untuk ibu sepertiga dari sisa 1 bagian. Kemudian sisanya untuk bapak 2 bagian. Demikian. Ini Gorawin, ya. Kemudian juga disebutkan di situ masalah aul. Disebutkan di halaman 101 di sini. Aul itu apa? Aul itu disebutkan secara istilah ziyadah fi siyah, yakni ahli warisnya banyak
Wa naqsu bil ansibah, artinya sedikit. Itu awal. Seperti contohnya seorang meninggalkan suami. Ini ada seorang istri meninggalkan suami. Dan saudara kandung perempuan dan janda nenek. Maka untuk suami separuh, kan gitu. Karena tidak punya anak. Kemudian saudara perempuan kandung dapat separuh. Kemudian nenek dapat 1/6. Berarti kan setengah tambah setengah sudah 1, habis hartanya. Kemudian nenek dapat 1/6 lagi. Berarti bagaimana ini? 1/4 tambah 1/4 sudah habis. 1 bagian dari harta itu sudah habis. Masih ada nenek 1/6. Tidak mungkin untuk kemudian ditinggalkan. Maka dibuat menjadi 7. Ya, demikian perhitungannya. Untuk istri 3 bagian, saudara perempuan kandung 3 bagian, nenek 1. Itu namanya aul. Jadi hartanya sudah habis, yang dapat itu banyak. Itu. Contoh yang lain banyak. Itu aul. Kemudian kebalikannya arad. Juga di halaman 139 di sini. Rot itu bagaimana? Rot kebalikannya. Ya. An-naqs bi siham. Yakni kurang dalam hal bagian, wa ziyadah bil ansibah. Hartanya banyak. Contohnya gini. Ada seseorang meninggal. Ya. Ini suami, istrinya sudah meninggal. Suami ini meninggalkan 3 orang perempuan. Ya. Maka seperti ini semua dapat satu-satu. Ya. Semuanya dapat ini pas itu satu-satu. Kemudian seperti seseorang meninggalkan anak perempuan 1. Ya, anak perempuan 1. Kemudian anak perempuan dari anak yang laki-laki, dia sudah meninggal. Ya, dia punya anak perempuan. Kemudian meninggalkan ibu. Maka anak perempuan itu dapat berapa? Separuh. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki dia punya anak laki-laki meninggal, tapi punya anak perempuan. Dia dapat takmilatul sulusain. Ini menyempurnakan 2/3. Ya, demikian. Dia dapat apa? 1/6. Berarti 1 bagian. Perempuan tadi, anak perempuan tadi 3. Kemudian ibu, ya dia dapat apa? 1/6. Berarti semua jumlahnya 5. Padahal bagiannya 6. Hartanya ada 6. Semua bagiannya cuma 5, maka dibalikkan menjadi 5 semua. Demikian. Ini contoh saja sebagai untuk mempercepat. Kemudian juga dibahas masalah hijab. Disebutkan di sini halaman 67. Bagaimana hijab ini? Hijab adalah disebutkan menghalangi secara bahasa. Secara istilah adalah man qama bihi sababul irs minal irs bil kulliyah. Yakni terhalangi seseorang itu mendapatkan harta karena ada yang menutupi dia. Itu. Dan hijab ini, hajab atau menutupi ini ada menutupi dengan sebab sifat ataupun karena dengan sebab seseorang. Disebutkan contohnya ya, untuk mempermudah. Kalau di situ ada siapa? Ada kakek, ada bapak. Maka kakek tidak dapat sama sekali. Kenapa? Karena masih ada bapak. Ini bapak namanya hajib. Demikian juga ada ibu, ada nenek. Nenek tidak dapat sama sekali. Kenapa? Karena di situ ada ibu. Demikian. Demikian juga seorang meninggalkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini dia mempunyai anak, berarti cucu. Maka cucu tidak dapat sekali, tidak dapat sama sekali karena masih ada anak gitu. Jadi cucu tidak dapat, kenapa? Karena dia masih punya anak. Gitu, anaknya dapat dulu, cucunya tidak dapat sama sekali. Gitu. Kemudian juga saudara kandung tidak dapat, kenapa? Karena ada anak. Ada anak ataupun anak dari anak. Jadi anaknya sudah meninggal tetapi dia punya cucu. Maka cucu ini menutupi saudara kandung. Ya, demikian. Demikian juga bapak itu menutupi saudara kandung. Itu. Dan anak itu termasuk dari asobah, bisa mengambil semua harta. Ini sebagai gambaran, ya.
Kemudian juga di sini disebutkan ya beberapa contoh dari ilmu faraid ini disebutkan di halaman 90-an. Contoh-contoh perhitungan. Contoh perhitungan umpamanya ada seseorang meninggal ya. Kemudian meninggalkan istri. Demikian juga bapak, demikian juga 3 orang anak, 1 anak perempuan, 2 anak, 1 anak laki-laki, 2 orang perempuan. Maka diberikan dulu ashabul furud yang wajib, yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Ibu dapat berapa? 1/6. Wali abawi likulli wahidin minhum as-sudusu. Untuk kedua orang tua, setiap mereka bapak dan ibu itu sudus. Jadi ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6. Itu furud namanya, karena sudah ditentukan dalam Al-Quran. Itu dikasih dulu. Kemudian berarti sisa 1/6 tambah 1/6 ya, berarti menjadi berapa? 1/3. Berarti 2/3 itu dibagi untuk anak-anaknya. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya anak laki-laki 2 kali perempuan. Ya, berarti anak laki-laki dapat 2 bagian. Kemudian anak perempuan dapat 1, anak perempuan 1, anak satunya lagi dapat 1. Maka semuanya bagiannya menjadi semuanya tepat. Ibu 1, bapak dapat 1, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan 1 dapat 1, anak perempuan 1 dapat 1. Semuanya jumlahnya 6 ini. Demikian juga seorang meninggalkan ibu dan saudara. Ya, seorang meninggalkan istri dan anak perempuan 1 dan saudara laki-laki dari bapak. Maka untuk istri dapat berapa? 1/8. Ya. Walahunna thumnu mimma taraktum in kana lakum walad. Untuk istri itu dapat thumun 1/8. Kalau apa? Mempunyai anak. Istri dapat 1/8. Anak perempuan dapat berapa? Separuh, setengah. Ya. Kemudian sisanya untuk akhun li'ab, saudara satu bapak. Gitu. Ini contoh-contoh banyak sekali. Ya. Seorang meninggalkan ibu, ya. Kemudian juga jad, kakek. Kemudian saudara laki-laki. Ya, maka disebutkan untuk ibu dulu 1/6, ya. Kemudian kakek 1/3. Iya, karena apa? Ya, tidak ada bapaknya dia. Kakeknya dapat 1/3. Kemudian saudara-saudara sekandung itu dapat sisanya. Itu contoh saja. Kemudian di sini ada beberapa masalah yang lain. Sebutkan kalau ada 2 orang saling menghadap, masing-masing menuduh berzina, ini zaujaini mutala'inain, ini saling bersumpah dia berzina, sudah dalam surat Nur itu. Maka keduanya kalau sudah berpisah tidak saling mewarisi. Kemudian juga anak zina disebutkan ya di dalam Zadul Ma'ad. Ini suatu permasalahan yang sulit. Ya, disebutkan di sini kesimpulannya bahwa diikutkan kepada ibunya. Ya, anak zina itu maka diikutkan kepada ibunya. Ibunya kalau meninggal dia dapat bagian. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena al-walad lil firas, ini anak itu kepada asornya, ibunya itu. Kemudian juga disebutkan kalau terjadi gorqa, tenggelam semua, atau hadma, semuanya kejatuhan, atau naik mobil kecelakaan semua mati, atau terbakar. Bagaimana ini? Disebutkan tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati. Maka bagaimana cara mewarisi? Jadi setiap orang mewarisi yang di bawahnya, gitu aja. Bapak memberikan harta kepada anaknya dan semisal itu, karena nggak tahu siapa yang dulu mati. Kemudian juga seorang yang dia itu hamil, maka dengan anaknya itu lahir, maka dia mewarisi.
lahir, kemudian dia berteriak, maka dia akan mewarisinya. Insyaallah sampai di sini, dan ini ringkas saja mengenai pembahasan parabet. Sebenarnya perlu waktu yang panjang, ya, tapi itu ada pembahasan khusus. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.